Pernahkah kalian melihat foto atau video sepasang berang-berang laut yang tidur sambil bergandengan tangan? Momen ini pasti jadi salah satu yang paling menggemaskan di dunia hewan. Rasanya manis dan romantis sekali, ya. Tapi, tahukah kalian kalau di balik gestur yang imut ini, ada sebuah strategi bertahan hidup yang luar biasa cerdas dan sangat fungsional. Ini bukan sekadar tanda kasih sayang, tapi ini adalah kunci kelangsungan hidup mereka di lautan yang luas dan tak kenal ampun. Jadi, mengapa mereka melakukannya? Ayo kita selami dunia berang-berang laut dan ungkap rahasia di baliknya. Berang-berang laut, atau yang punya nama ilmiah Anhydra lutris, adalah hewan yang unik. Mereka menghabiskan hampir seluruh hidup mereka di air, mulai dari mencari makan, bermain, berkembang biak, hingga tidur. Nah, coba bayangkan, kalau kamu tidur di atas kasur air raksasa yang terus bergerak, masalah terbesarmu apa? Tentu saja, hanyut terbawa arus. Kamu bisa terpisah dari teman-temanmu atau bahkan terbawa ke tengah laut yang berbahaya. Disinilah fenomena yang disebut rafting atau berakit dimulai. Ketika berang-berang laut mau istirahat atau tidur, mereka tidak tidur sendirian. Mereka akan berkumpul bersama dalam sebuah kelompok. Kelompok ini disebut raft atau rakit. Ukuran rakit ini bisa sangat bervariasi. Loh, kadang hanya terdiri dari 2 ekor saja. Tapi kadang bisa mencapai ratusan individu yang terapung berdekatan. Kebersamaan ini mereka gunakan sebagai benteng perlindungan dan keamanan. Semakin banyak anggota, semakin aman. Tapi, berkumpul saja tidak cukup untuk melawan kekuatan arus laut. Bagaimana cara mereka memastikan tidak ada satupun anggota yang terpisah saat mereka semua sedang terlelap? Jawabannya ada pada perilaku ikonik mereka yang kita semua suka, saling bergandengan tangan, atau dalam bahasa Inggris disebut holding pose. Tindakan yang terlihat sederhana ini sebenarnya berfungsi sebagai jangkar biologis. Dengan saling berpegangan erat satu sama lain, mereka menciptakan sebuah rantai kehidupan. Rantai ini memungkinkan seluruh anggota rakit untuk tetap berada di satu area. Bayangkan seperti ini, saat satu individu mulai terseret arus ke samping, individu di sebelahnya akan menahannya dengan pegangan tangan mereka. Ini adalah kerja sama tim yang luar biasa. Perilaku ini sangat umum terjadi pada pasangan yang punya ikatan sosial kuat. Misalnya antara induk dan anaknya, atau antara pasangan jantan dan betina yang sedang dalam masa kawin. Dengan bergandengan tangan, mereka memastikan bahwa saat bangun nanti, mereka masih berada di samping orang yang mereka sayangi. Selain itu, ini juga merupakan sumber keamanan sosial mereka. Tidak ada yang lebih menenangkan daripada bangun tidur dan mendapati sahabatmu masih ada di sampingmu, kan? Tapi tunggu dulu, berang-berang laut adalah ahli strategi yang sangat cerdik. Mereka tahu, satu jangkar saja kadang tidak cukup, apalagi kalau arusnya sangat kuat. Jadi, mereka punya strategi cadangan yang melibatkan flora laut raksasa. Mereka sering mencari area di mana terdapat rumput laut besar yang disebut kelp. Hutan kelp ini adalah tempat favorit mereka. Mengapa? Karena kelp ini punya akar yang menancap kuat ke dasar laut, menjadikannya sebuah penambatan yang kokoh dan alami. Apa yang mereka lakukan dengan kelp? Mereka akan membungkuskan tubuh mereka dengan lembaran-lembaran kelp yang panjang. Mirip seperti seorang pelaut yang mengikatkan tali kapalnya ke dermaga agar tidak terbawa ombak. Kelp ini berfungsi sebagai jangkar alami yang super efektif. Menahan posisi mereka agar tetap stabil meskipun gelombang besar datang. Jadi, seringkali mereka melakukan keduanya sekaligus, bergandengan tangan dengan sesama berang-berang sambil membungkus diri dengan kelp. Ini adalah kombinasi pertahanan yang sempurna dan bukti adaptasi yang luar biasa terhadap lingkungan mereka. Penting untuk diingat, semua perilaku ini pada dasarnya adalah murni tentang bertahan hidup. Berang-berang laut punya metabolisme yang luar biasa cepat. Untuk menjaga suhu tubuh mereka tetap hangat di air laut yang dingin. Mereka harus makan sangat banyak, sekitar 25% dari berat badan mereka setiap hari. Nah, kalau mereka sampai hanyut dan terpisah dari kelompok, itu artinya mereka kehilangan akses ke tempat berburu terbaik. Selain itu, sendirian di lautan lepas membuat mereka sangat rentan terhadap predator seperti hiu atau paus orca, terutama saat mereka sedang tidur dan tidak waspada. Jadi, dengan tetap bersama kelompok, mereka memastikan energi berharga yang mereka simpan tidak terbuang sia-sia hanya untuk berenang mengejar kawanannya yang hilang. Semua ini adalah tentang efisiensi energi dan memaksimalkan peluang untuk bertahan hidup. Setiap kalori sangat berharga bagi mereka.
Sebagai penutup, ada satu fakta menarik lagi tentang bayi berang-berang laut. Mereka terlahir dengan bulu yang sangat tebal dan lebat, begitu tebalnya sampai-sampai mereka benar-benar mengapung seperti gabus kecil di atas air dan tidak bisa tenggelam. Kemampuan mengapung ini sangat penting, karena bayi berang-berang belum bisa berenang atau menyelam. Jadi, saat induknya harus menyelam untuk mencari makanan. Kadang ia akan meninggalkan bayinya mengapung sendirian di atas hamparan kelp yang aman, seperti menaruh bayi di boksnya. Sang induk tahu bayinya akan tetap aman terapung di sana sampai ia kembali. Jadi, lain kali kalian melihat gambar atau video berang-berang laut yang bergandengan tangan, ingatlah bahwa di balik keindahan dan keimutan itu, ada sebuah pelajaran evolusioner yang sangat mendalam. Ini adalah kisah tentang pentingnya kerjasama, ikatan sosial, dan kecerdikan dalam beradaptasi untuk bertahan hidup di dunia yang keras. Mereka mengajarkan kita bahwa terkadang berpegangan pada seseorang atau sesuatu yang bisa diandalkan adalah cara terbaik untuk melewati badai. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.